Cara Tuhan menolong. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1-2. Kita mungkin pernah mendengar sebuah ilustrasi tentang seseorang yang mengendarai motor dalam keadaan hujan deras, melintasi jalan berkelok-kelok di sebuah kawasan perbukitan dalam kegelapan malam dengan jurang yang berada di sisi kanan dan tebing tinggi di sisi kiri. Dalam kondisi gelap dan karena kondisi jalan yang licin di sebuah tikungan, tiba-tiba kendaraan tersebut mengalami slip atau tergelincir. Akibatkan sang pengemudi ini jatuh berguling-guling ke arah jurang. Sang pengemudi berusaha mengulurkan tangannya untuk meraih sesuatu. Dan pada akhirnya ia berhasil meraih sebuah benda yang ternyata adalah batang pohon. Si pengemudi ini terus bergantungan dan dalam keadaan malam yang sangat gelap dan tidak dapat melihat apapun, ia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Nyatakan pertolonganmu. Kiranya ada orang yang akan mengulurkan tali sehingga bisa mengangkat aku, atau ada tim SAR atau penyelamat yang mungkin menggunakan helikopter menolong aku. Tiba-tiba pengemudi ini merasa ada suara yang berbicara di hatinya. Jika engkau percaya kepadaku, lepaskan gantungan tanganmu. Merasa keadaan gelap dan tidak bisa melihat keadaan sekitar, maka si pengemudi ini memutuskan untuk berjuang tetap bergantungan sepanjang malam, sambil terus berharap agar ada orang yang akan ulurkan sebuah tali bantuan untuk menarik dirinya. Saat pagi datang dan cahaya matahari mulai menyinari, akhirnya orang ini bisa melihat bahwa ternyata jarak tanah dengan posisinya tergantung hanya tinggal sekitar 50 cm. Artinya, jika ia melepaskan pegangan tangannya semalam, maka ia bisa mendarat di tanah dan beristirahat hingga pertolongan datang. Berapa banyak kita berdoa minta pertolongan Tuhan, tetapi bentuk pertolongannya adalah sesuai cara atau imajinasi kita. Kita kerap berpikir bahwa cara kita adalah cara terbaik. Dalam permasalahan keuangan, kerap kali ada orang yang berdoa menumpangkan tangan kepada bungkus-bungkus sabun atau kopi yang dikirimkan agar mendapat undian berhadiah. Kalau itu terkait masalah kesehatan, maka kita berdoa agar tidak perlu penanganan dokter dan program treatment, dan secara tiba-tiba langsung sembuh. Jika kita mau jujur, pertolongan yang kita harapkan dari Tuhan adalah sebuah proses pertolongan yang memberi kita kemudahan solusi, dan jika perlu, kita tidak perlu lakukan apapun. Bisakah Tuhan melakukan mujizat sesuai harapan kita? Tentu bisa. Tapi kita harus sadar bahwa tujuan utama pertolongan Tuhan adalah mengubah kita lebih dahulu sebelum mengubah masalah kita. Daud menyadari bahwa Allah gunung pertolongannya sanggup menolongnya. Bagaimana caranya? Mazmur 144 ayat 1. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Tujuan pertolongan Tuhan adalah mengubah hidup kita sebelum mengubah masalah kita.